Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Sugeng enjang Ibu Mercy. Iya, Selamat panggilannya pagi. oke. Boleh Mercy, Pak. Mercy aja. Oh, nggih. Nah, ya saya nggak biasa kalau kalau pakai nggak Mbak gitu, terbiasa. Iya. Ini di Jepang jam berapa ini, Mbak? Ini di Jepang jam 9 pagi, Bapak. 2 jam Oh, lebih cepat dari Indonesia. oh iya. Jadi pemirsa, ini kami bersama Mbak Mercy di Jepang ya kan. Nanti hari ini kita akan apa namanya podcast bincang-bincang mengenai kelapa kopior yang di Indonesia sedang viral ini, Mbak Mercy. Iya dan Mbak Mercy kan sudah menekuni perkopioran ini kan sudah lama. Jadi akan kita apa ya perbincangkan bagaimana oleh-oleh untuk Indonesia setelah apa namanya di apa belajar atau diteliti ya di Jepang kira-kira begitu. Jadi itu sambil cerita-cerita ini Mbak. Itu awal mula kok bisa meneliti kopior gimana itu Mbak? Awal mula cerita. Iya Pak, jadi saya dari dulu memang dari S1, S2, kemudian sekarang itu bidangnya menekuni perkebunan. Kemudian saya melihat Oh, ada satu komoditas di Indonesia yang menarik nih, yang menjadi pembeda dibandingkan negara lain. Tapi kok informasinya masih sangat sedikit. Kemudian karena rumah saya Purwodadi aslinya, oh, kemudian bertetangga dengan Pati. oh, iya, Itu di situ, iya, wah ya nih, ada komunitas yang unik di situ nih, tapi belum dikenal di seluruh dunia. Padahal iya. potensinya besar. Saya sendiri dan saya yakin semua orang Indonesia aja suka. Dari situ kemudian saya tertarik, kenapa ini nggak dikaji lebih lanjut ya? Bukan hanya tentang tujuannya sekolah, tapi membawa dampak yang lebih besar nih. Siapa tahu nanti bisa mengenalkan komunitas ini secara internasional. Oh, Awalnya seperti itu sih Pak, idenya. Karena iya. tetangga Purwodadi gitu. Oh iya, saya lupa tadi mengenalkan Bu Mercy ini apa dosen pengajar di UNS. Jadi mohon diceritakan saya takut salah gitu Bu. Jadi kan ceritanya Purwodadi Solo ya kan Bu. Iya. Iya Ya, Pak. dikenalkan dulu lupa saya tadi ya. Ya, enggak apa-apa Pak, karena kan kita udah semangat ya berbicara tentang kopior. Saya sendiri aja udah semangatnya tentang kopior, jadi nggak Ya. apa-apa nih. Saya sedikit perkenalan. Jadi saya Mercy saat ini uh, studi doktoral di Osaka University, namun di Indonesia saya berkarir sebagai staf pengajar, dosen di Fakultas Pertanian UNS. Hmm. Ah, kemudian tadi nyinggung dengan Purwodadi, saya rumah ibu saya di Purwodadi, tapi saya lahirnya di Tegal. Apa ya, Oh. agak rumit ya. Waktu S1, S2 saya belajar pertanian di Institut Pertanian Bogor, tapi sekarang mengabdi di UNS di bidang Hmm. pertanian. Dan Hmm. ketertarikan saya adalah di tanaman perkebunan, salah satunya ya yang sekarang saya tekuni, Oh. kopior. Gitu. Iya, itu ada apa hubungannya link ya. Ada Purwodadi memang dekat Pati ya kan. Iya terus apa Solo itu masih yang sudah mengenal kopior cukup lama begitu. Ya, betul Nah Bapak. ini kebetulan di tempat saya ini di Kopior Bogor ini kan apa ramai sekali gitu orang mulai banyak yang mengenal dan ini meningkatkan apa harga jual dan kemudian apa Betul. namanya kebutuhan sekarang pasar itu kosong terus gitu kira-kira. Nah, Wow. ini yang bikin kita semua senang dan sangat apa ya, mulai terkenal begitu. Ya. Jadi ngomong-ngomong ini penelitian saya terima kasih loh kemarin dikirimi apa itu papernya itu. Jadi gimana itu Mbak Mercy apa yang diteliti Mbak Mercy di Jepang itu kira-kira? Ini biar Mas Ya Kopior Bapak. tahu gitulah. Ya, saya pikir banyak orang Indonesia yang sudah tahu ya kalau kopior itu beda. Beda dengan kelapa pada umumnya, baik kelapa yang muda maupun kelapa yang tua. Tapi tidak banyak orang tahu bedanya itu kenapa ya. Nah, itu Hmm. yang menggelitik saya itu waktu itu. Oke.
orang bilang enak, iya enaknya tuh apanya ya? Ah, Paling kita bilangnya iya rasanya enak loh gitu. Tapi secara saintifik, pembuktian secara ilmiah itu belum ada. Nah di situ iya. kemudian dari situlah saya tertarik. Oke, dengan teknologi yang sekarang ada yang bernama metabolomik, Hmm. senyawa senyawa mungkin terlalu susah ya kalau kita bicara terlalu Iya, kimia gitu ya Pak. Apalah sih di dalamnya gitu. iya, Di iya. dalamnya itu apa gitu. Kemudian apa sih hubungannya sama rasa? Manusia kita Oh, kan konsumen gitu ya iya, Pak. iya. Enak itu apa sih? Nah, disitulah penelitian saya pada dasarnya menerjemahkan rasa enak dari kopior, dari kandungan di dalamnya, dan juga dikorelasikan atau dihubungkan dengan perilaku konsumen lewat Hmm. sensori seperti itu. Itu Iya. simpelnya dulu Pak. Saya kasih simpelnya Simpelnya. dulu. Eh, Ya, nanti kalau Masyarakat, langsung terlalu dalam kayaknya terlalu pusing gitu ya. ya. Tapi gini, yang ini sederhana karena banyak masyarakat awam yang nonton. Jadi, bedanya dengan kelapa biasa apa itu, Mbak? Pembedanya. Kalau apel kan ini karena tidak mempunyai yang apa enzim alfa galaktosidase. Ah itu kalau dirasa bedanya apa itu di metabolimiknya itu? Ya, jadi kita kita mulai nih ya Pak ya Iya, bicara iya. tentang metabolimik ya. Iya, iya. Sedikit-sedikit semoga nggak terlalu sulit gitu. Iya, iya. Mungkin saya sedikit memperkenalkan metabolimik itu apa itu sederhana saja. Intinya mengkaji di dalam satu objek biologi, bisa tanaman, bisa binatang atau manusia bahkan senyawa atau kandungan di dalamnya itu apa dengan instrumen khusus. Kalau di kami saya pikir tidak hanya di Jepang, di berbagai negara termasuk Indonesia juga sekarang banyak dilakukan kajian metabolomik. Nah, kemudian di situ akhirnya kita tahu kopior itu apa sih yang bikin beda gitu. Setelah kami kaji, itu ternyata memang ada komponen senyawa kimia yang Hmm, lebih beragam, hmm, lebih banyak variasinya di kopior dibanding kelapa yang normal. Itu hmm. yang bikin enak ternyata, gitu Pak, Oh, simpelnya. iya, iya. Nah, Iya. apa sih sebetulnya di dalamnya? Dari kajian itu banyak asam amino. Asam amino itu senyawa-senyawa yang bikin enak gitu lah intinya. Hmm, Mungkin kalau kalau teman-teman secara umum pernah dengar pasti MSG gitu ya. iya. Yang bikin sedep, Sasa, ya oh, bikin sedep benar, rasa. rasa, iya. Nah, ternyata kopior itu mengandung banyak komponen yang berkontribusi apa ya, yang Hmm, menyumbang rasa umami, rasa sedap, rasa enak dari asam amino. Nah, seperti itulah ternyata bedanya kopior dengan kelapa normal, baik yang kelapa tua maupun kelapa muda. oh, iya. Mbak itu sampelnya dari mana saja sih? Katanya gini, saya kan tiap hari ini saya apa? Kami yang kelapa yang di dekat pantai, ya ini katanya itu rasanya lebih enak. Oh, ada yang klaim lagi di tempat kami yang kultur embrio ya enak, apa begitu. Pokoknya ada membandingkan rasa dari berbagai macam variasi kelapa kopior, baik daerah maupun itu tadi asal bibitnya. Itu gimana, Mbak? Sampelnya yang dipakai yang mana? Oh iya, jadi waktu sebetulnya riset kami itu berseri. Oh Ada iya. beberapa yang baru terpublikasi baru satu karena yang lain masih on progress nulis. Ya, iya, iya, iya. Ini saya bocorin ya dulu Iya, aja. iya. Ya, jadi sampel yang kemarin kami pakai untuk publikasi yang pertama itu kami ambil dari pati sebagai representasi atau perwakilan dari kelapa kopior dan juga kelapa normal yang tua. Karena kan kopior itu kelapa tua ya, Pak. Iya, iya. Pasti kita semua tahu ya, ya. Iya, iya. Tapi kita bandingkan juga dengan kelapa yang normal dan sudah tua. Hmm. Kemudian kita bandingkan dengan kelapa muda karena orang-orang secara umum di seluruh dunia taunya kita minum Apa kelapa muda kelapa muda. ya. Jadi saya Ya. ngambil perwakilan kelapa muda dari Kebumen. Hmm. Karena juga dekat pantai ya Pak dan banyak Ya. di sana Kebumen tuh Hmm. terkenal dengan kelapanya banyak. Nah, dari situ kemudian setiap jenis itu kami mengambil 5 buah dari pohon yang berbeda supaya Hmm. lebih mewakili. Hmm. Nah, sampai di situ dulu Pak yang riset yang pertama nih karena nanti ada selanjutnya yang akan kami publikasikan. Tapi paling tidak di situ kenapa memilih dari Pati karena memang dari Pati yang daerah origin
dari Kopior, kemudian dari Kebumen untuk mewakili kelapa muda dan juga memang area pertumbuhan yang bagus kan di daerah pantai seperti daerah Kebumen, daerah dekat laut ya seperti Kebumen. Nah, itu Pak Ya, kira-kira. itu yang dipakai dari padi yang genjah ya, Mbak ya. Yang Genjah ya. Ya, ya. Kenapa mengambil itu? Itu kami mempertimbangkan dari varietas yang sudah officially yang sudah rilis dari Kementerian Pertanian gitu. Ya. Mbak, itu nanti ya, Mbaknya pulang ke Indonesia kapan? Habis Lebaran Pak, kita Oh, mau pengen di betul. Indonesia. Iya, nggak maksud saya gini, saya kan punya koleksi plasma nutfah yang banyak, yang berbagai macam variasi dari tipe dalam, tipe gejah, hibridanya, dan asalnya gitu. Jadi kami Menarik ada ini. dari Kalimantan Barat, kemudian dari Medan, nah yang saya tanam dulu di sana. Itu sangat banyak dan orang menyebutkan rasanya Enak berbeda-beda. beda-beda gitu. Ah, itu berbeda, Pak. Apakah ini spesifik daerah, apakah asal bibit? Karena kami memproduksi bibit kultur embrio yang sudah sertifikasi. Makanya kan perlu dicek itu bedanya apa. Sering pertanyaan itu, Pak, Mbak, memang. Betul, Nah, betul itu Pak, setuju pertanyaannya, bedanya banget. apa sih kan gitu. Iya. Iya, Dan ditambah lain betul selain Pak. rasa apa ini, Mbak? Nah, ini kan ngobrol-ngobrol aja. Selain rasa yang beda itu, apa ada khasiat lain dari kelapa kopior ini? Iya Pak, betul nih. Ini yang paling menarik nih. Ya tadi ke yang awal tadi. Beda beda asal, beda varietas, kemudian beda bahan tanam ya. Apakah mungkin sih ada perbedaan? ah, Ya, jadi memang senyawa, senyawa apa ya? Bahan di dalam tanaman itu bisa terpengaruh oleh kondisi itu tadi. Jadi Hmm, seperti apakah mungkin ada perbedaannya? Mungkin ada perbedaannya. iya. Itu bisa jadi satu kajian yang menarik. Nanti kita teruskan nih harusnya nih Pak, kajian lebih lanjut. Saya juga penasaran, apakah beda bibit, kultur jaringan, sama ini mungkin berdampak ke rasa. Nah, itu hipotesisnya ada. Jadi ada kemungkinan perbedaan dari berbagai faktor itu. Iya. Kemudian uh, lanjut ke yang kedua, pertanyaan kedua. Apa tadi Pak? Saya jadi lupa ya. Iya, itu untuk selain rasa itu ada khasiatnya enggak? Iya, Ada untuk ada khasiat iya. obatnya atau ya khasiat kesehatan gitu lah ya. Iya, iya. Betul. Jadi waktu kemarin diteliti dari senyawa yang dihasilkan itu tidak hanya terkait umami compounds, tidak hanya terkait senyawa yang berhubungan dengan rasa, tapi juga ada senyawa yang berhubungan dengan potensial health benefit, Hmm, punya potensi kesehatan. Contohnya adalah senyawa quinic acid. hmm, Aduh, iya. simpelnya apa ya quinic acid? Dia bisa berperan untuk antioksidan dan Oh, dari referensi ya bisa awet anti muda apa awet tua penuaan, itu? anti penuaan. Nah, Ah, itu awet tua ya. kalau saya tuh senang banget nih kalau ngomongin itu nih. Eh, Ada anti inflamasi. Jadi quinic acid dan GABA. GABA itu senyawa yang bisa membuat kita enak tidur Oh, iya. karena berhubungan dengan neurotransmitter di otak. Nah, meskipun banyak Nah, utang kopi ya. bisa kalau minum kopior jadi cepet tidur ya. Ya, ya itu bagus itu Pak. Nah, jadi memang Iya, iya. di paper saya itu juga sudah menyebutkan adanya quinic acid dan juga GABA. GABA itu Hmm, kalau di Jepang apalagi sangat terkenal hmm. karena banyak justru dimasukkan secara sengaja untuk memperkaya makanan. Contohnya coklat kaya dengan GABA supaya orang itu tidak Ah, stres. Nah, betul ternyata ini nanti. kopior itu tinggi, Pak. Ya nanti kita ini, wah, kami kan memproduksi kelapa kopior ya kan. Salah satunya kan penjelasannya seperti itu kan lebih bagus lagi banyak manfaatnya ya kan. Betul, GABA betul, tadi Pak. ya kan. Aduh, mantap. GABA. Betul. Jadi Terus sangat potensial banget. Nah, itu yang akhirnya saya juga bersyukur sebagai orang Indonesia ya. Ternyata bahwa komoditas unik Indonesia tuh nggak hanya enak loh. ya, Ada potensi khasiat kesehatan yang harus kita terus ini nih ya, gali dan juga diseminasi, kita sampaikan gitu kan ya Pak. iya. Maksud saya tanya Mbak Mercy pulang kapan itu gini. Penelitian itu dilanjutkan di Indonesia. Nanti kan yang tadi saya punya apa namanya koleksi plasma nutfah yang banyak
bisa kita kolaborasi penelitian kita lanjutkan di Indonesia, maksudnya begitu. Setuju sekali, Pak, saya, Pak. Dan tidak harus sampai Jepang kan gitu. Ya ini kan kelapa ini menjadi program nasional pemerintah Indonesia dan masuk dalam BPDPKS gitu. Jadi bisa kita usulkan proposal untuk meneliti yang lebih bagus lagi gitu. Nah, betul Bapak. Iya, jadi saya pikir yang kemana itu masih inisiasi awal yang akhirnya membuka banyak peluang kita untuk Iya, mengkaji lebih dalam nih dari kopior. iya. Yang saya yakin jenisnya banyak banget. Nah, Bapak ini yang punya nih. Nah, nanti kan Mbaknya teliti. Kalau saya kan bareng-bareng nanti namanya udah tua ya kan Mbak, tinggal nyediakan bibitnya. Apa buah-buahnya gitu. Iya, koleksinya. Mbak ini ngomong-ngomong lagi ya. Mbaknya waktu di sana kan terkenalnya apa ya, head to head perbandingan kopior itu dengan Makapuno. Yang dari Filipina itu. Itu gimana? Ada perbandingannya enggak ini? Apa waktu sebagai pembanding di tempat penelitian Mbaknya? Iya Bapak. Jadi kami sempat berkomunikasi dengan seorang peneliti dari Filipina yang kebetulan juga mendalami metabolomik. Nah, sayangnya memang komoditas seperti kopior kalau di Filipina Makapuno itu sangat sulit untuk masih sulit perizinannya untuk dibawa keluar. Hmm, Jadi itu yang membuat kami belum bisa menggunakan Makapuno untuk pembanding secara langsung. hmm, Tapi dari kajian sebelumnya kan memang kita sudah tahu ya secara fenotipik tuh Makapuno dengan kopior tuh berbeda. ya, Nah, nantinya referensi yang sudah kita dapatkan bersama dari kopior itu justru nantinya bisa menjadi pionir untuk referensi kelapa-kelapa unik di seluruh dunia. Kan tidak hanya Makapuno ya Pak, ada curd coconut, apa yang di Thailand itu juga ada jenis yang di Vietnam itu juga beda. Nah, kopior malah bisa menjadi rujukan karena sepengetahuan saya bahwa contoh yang kami publikasikan deskripsi sensori rasa dari kopior kelapa unik itu baru pertama kali. oh Dan iyalah. justru dari Indonesia gitu. Karena kan sering harus kita omongkan memang kopior itu memang berbeda dengan Makapuno. Tuh, Oh, ya. Mbak itu nanti betul. kita lanjutkan. Saya punya apa ya sedang mencari kelapa Makapuno Indonesia. Artinya yang ini. Kalau di Kelapa Indonesia lilin ya, Pak? kelapa lilin. Ini saya udah pesen. Saya udah tinggal nunggu barangnya. Jadi yang satu tinggal tukang panjatnya karena tanamannya udah tinggi yang memang endemis daerah Banten, Jakarta, apa itu Betul, kelapa betul. lilin ya gitu. Kelapa lilin, ya saya pernah dengar Ya, tuh. Ya, ya Pak, kita harusnya itu juga mengkaji lagi, membandingkan. ya, iya. Setuju. Jadi itulah mungkin ini apa namanya podcast yang pertama tentang apa kelapa kopior kita, Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin lebih lebih detail lagi tentang kelapa kopior ya. Karena ini kan membahas metabolisme yang kekhususannya apa sih secara orang awam tahu oh beda memang enak, memang gurih, memang apa ya kan gitu. Nanti kita bahas lagi ya, Mbak ya. Ya, setuju Pak. Terima kasih sekali Setelah Pak setelah kesempatannya. Mbaknya pulang nanti dan nanti penelitian kita lanjutkan. Ya, betul Pak. Kolaborasi saya pikir sangat Ya, diperlukan untuk lebih mengenalkan ya bahwa kelapa kopior ini sangat potensial nggak hanya di Indonesia, tapi harapannya bisa ke seluruh dunia nantinya. ya. Jadi yang orang Jepang komentarnya gimana setelah itu setelah akan ada dikerok terus pernah nyoba makan kelapa kopior Indonesia kan Mbak orang Jepang. Ya Pak, jadi alhamdulillahnya juga penelitian ini sudah saya um, sampaikan di 3 conference, 3 seminar di Jepang bersama audiens Jepang Ah, dia dan Jepang. audiens Jepang dan ternyata memang orang Jepang sangat tertarik nih dengan pertanyaan mereka itu paling paling simpel, saya bisa beli di mana waktu itu Wah, gitu Pak. itu kalau udah kenal saya Nah itu ketemu tuh, saya aduh kita aduh gimana saya sediakan. jawabnya waktu itu loh Pak, Ah, beneran pertanyaan itu muncul, itu sangat menarik bagi apakah kami bisa mendapatkannya di Jepang, saya bisa Mbak, bisa itu proses saya banyak itu. Tinggal kirim aja. Dan sekarang ya untuk produk hilirnya itu sudah kita bikin es krim, produk-produk yang lain yang sudah apa, untuk topping es ada macam-macam lah itu.
Nah, itu Pak, soalnya kan memang di Jepang tidak bisa tumbuh kelapa ya di sini, meskipun Ya. di Jepang itu ada daerah Okinawa ya yang tipikalnya agak tropis, tapi karena typhoon juga besar di sini tidak bisa menumbuhkan kelapa. Itu yang membuat justru komoditas kelapa sangat menarik di Jepang gitu. Hmm. Mereka kalau ngomong coconuts, coconuts itu pohonnya kayak apa? Kadang nggak semua orang tahu juga gitu. Iya, Apalagi iya. dihadirkan, iya, yang unik lagi. Oh, ada yang kayak gini gitu. Kami bisa dapat di mana ya? Langsung pertanyaan mereka tuh ketertarikannya di situ. Nah, ini peluang Ya. Bapak nih, gantian Ya, nih. itu peluang Indonesia, peluang Indonesia. Nah, betul, betul, Wah, betul. gitu. Oke, terima kasih Mbak Mercy ya. Kami tunggu di Indonesia nanti habis Lebaran tahun 2025 itu kan. Insya Allah ya, Iya, Bapak. iya. Nanti kita kembangkan lagi kelapa kopior ini semakin apa jaya dan apa ya tetap Indonesia terkenal begitu. Terima kasih Mbak Mercy sudah Amin. berbagi dengan para audiens kita semua apa pertanian di Indonesia. Terima kasih Sugeng Enjang, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.